Halo, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang dipilih sebagai umat Allah. Kalau kita perhatikan soal pilihan, seringkali kita memilih. Dan kalau kita memilih, pasti kita memilih yang terbaik. Kita ingin mendapatkan yang terbaik, ya, apapun itu. Kalau kita bisa memilih barang, pasti memilih barang yang terbaik. Memilih harga, pasti juga harga yang terbaik. Kita menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang logis, yang masuk akal untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi ada loh pilihan yang tidak masuk akal. Bukan yang terbaik, tapi dipilih. Bagaimana bisa? Ya, orang bisa memilih dengan tidak masuk akal karena satu alasan. Apa? Cinta, kasih. Bukankah memang seringkali orang mengasihi itu tidak masuk akal, atau mungkin lebih tepatnya melampaui akal. Orang yang jatuh cinta itu kadangkala di luar logika. Kok bisa ya orang mengasihi atau mencintai sedemikian rupa, padahal tidak ada yang istimewa? Mungkin kita merasa demikian. Tapi itulah cinta, itulah kasih. Tidak masuk akal, melampaui akal. Nah, sebenarnya kalau kita mau jujur, Tuhan mengasihi kita itu juga melampaui akal. Tidak masuk akal, ya. Lah kenapa tidak? Siapa tahu kita orang biasa, juga kita itu punya banyak kelemahan. Mungkin kita punya latar belakang yang tidak baik. Kita mungkin juga tidak sempurna. Tapi yang menarik, Tuhan mau mengasihi kita, mau berkorban untuk kita, mau merangkul kita, menerima kita. Orang yang berdosa, orang yang punya banyak kelemahan, tapi dirangkul, dikasihi Allah sedemikian rupa. Kenapa? Ya karena cinta. Dan kita bersyukur, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan ini menjadi berita baik untuk kita semua. Siapapun kita, apapun yang menjadi latar belakang kita, mungkin bahkan kita sulit menerima masa lalu kita, sulit menerima diri kita sendiri karena banyak sekali kegagalan-kegagalan, keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Tapi berita baiknya adalah Tuhan menerima kita, Tuhan mengasihi kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 10 disebutkan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kasih itu mengubah yang tidak berharga menjadi berharga, mengubah pecundang menjadi pemenang, mengubah sesuatu yang tidak berarti menjadi berarti. Kalau kita perhatikan misalkan suatu barang rongsokan, ketika ada orang yang menyukai, bisa kok diubah menjadi sesuatu yang berharga. Kalau saudara-saudara melihat misalkan yang ada di belakang saya ini, dulunya adalah barang rongsokan. Bahkan teman saya di Mondo bilang kalau ini misalkan tidak saya ambil, paling akan dipakai sebagai kayu bakar. Tetapi di tangan seorang teman, Mas Paimo di Margokerto, kemudian diubah menjadi sesuatu yang bernilai, setidaknya bisa dipergunakan di rumah. Jadi bisa diubah dari yang tidak berarti menjadi berarti. Demikian juga kita loh. Siapapun kita, siapapun Anda, bisa diubah oleh Tuhan menjadi berarti karena kita dicintai. Bahkan kemudian disebutkan kalau kita perhatikan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-9. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, ya, bagi suatu imamat kudus,
untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Luar biasa sekali. Kita mungkin batu-batu yang berserakan, tetapi ketika kita dikasih oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kemudian kita bisa diubah menjadi batu-batu yang hidup, menjadi imamat yang kudus. Demikian juga di ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Artinya apa toh? Bangsa yang kudus, imamat yang kudus, itu berarti kita setelah dipilih, dikasih oleh Allah, dikhususkan untuk Allah. Hidup kita mengarah kepada Allah. Ya. Jadi setiap aktivitas kita, pekerjaan kita juga dikhususkan untuk Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah dikasih dan dikhususkan untuk Allah, maka kita juga punya tanggung jawab, kita dipanggil. Seharusnya hidup kita juga berubah, kan begitu? Berubah yang seperti apa? Setidaknya ada dua hal yang bisa kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, seharusnya hidup kita terus bertumbuh dalam Tuhan, terus diperbarui dalam Tuhan. Ayat 1-2 disebutkan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kita setelah direngkuh oleh Tuhan, dikasih oleh Dia, maka harusnya hidup kita juga mengarah pada Dia. Kita membuang hal-hal yang jahat, yang mungkin sebelumnya itu menjadi bagian dari diri kita. Kita membuang tipu muslihat, kita membuang iri dengki ya kepada saudara-saudara kita. Kita tidak lagi munafik, tetapi sebaliknya kita menjadi orang-orang yang mau hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran. Bahkan disebutkan di sini menjauhi fitnah dan sebagainya. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita sebagai orang yang telah dikasihi oleh Allah, saudara-saudara. Di tengah kehidupan kita, di tengah banyak orang yang saat ini mulai memikirkan diri sendiri, banyak sekali keculasan, banyak sekali iri dengki, kita dipanggil sebagai orang yang dikasihi Allah untuk hidup dalam ketulusan, kebenaran, kejujuran. Nah, yang kedua, sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, sebagai imamat, ya imam yang dikhususkan oleh Tuhan, kita juga punya tanggung jawab. Yaitu apa? Ayat 9 yang B disebutkan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi fungsi imam itu kan untuk memberikan persembahan, dan sekaligus juga menjadi penghubung antara umat manusia dan Tuhan. Itu fungsi imam. Itu juga berarti kita menjadi jembatan antara Allah dan seluruh dunia. Itu tanggung jawab, itu anugerah sebenarnya. Ya. Jadi kita menjadi jembatan antara Allah dan seluruh umat manusia, menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Berarti juga kita menyatakan cinta Allah kepada setiap orang. Kita memperkenalkan Tuhan yang mengasihi dunia ini kepada setiap orang. Melalui apa? Ya melalui kehidupan kita. Kalau kita mengaku bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang berbelas kasihan, maka sebagai imamat yang kudus, kita juga dipanggil untuk menyatakan cinta kasih Tuhan itu kepada setiap orang. Maka cinta kasih, kebaikan kepada setiap orang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, sebagai tanggung jawab kita sebagai umat yang telah dikasihinya. Oleh sebab itu, dalam situasi yang sulit semacam ini, tanggung jawab kita sebagai imamat yang rajani, sebagai umat kepunyaan Allah, menjadi nyata. Seharusnya kita dipanggil untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan,
menyatakan berita perdamaian, menyatakan berita cinta kasih, menyatakan belas kasihan secara konkret dalam hidup kita. Tidak bisa tidak. Karena apa? Karena kita telah dikasihi, dan mari kita mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun juga, termasuk dengan alam semesta ini. Kita dipanggil untuk menyatakan pekerjaan Tuhan di sana, dan pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata melalui aktivitas hidup kita yang hidup dalam kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan belas kasihan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dikasihi Allah, mari kita juga menjawab kasih Allah itu dengan hidup yang terus bertumbuh dalam Tuhan, hidup dalam kejujuran, ketulusan, tidak ada lagi tipu muslihat, tidak ada iri hati, tetapi sebaliknya kita nyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah secara nyata, melalui kebaikan kita, melalui perhatian kita, melalui cinta kasih yang bisa kita kerjakan dimanapun juga, karena hidup kita telah dikhususkan untuk Dia. Selalu menjadi berkat, selalu menebarkan semangat dan cinta kasih sebagai umat yang telah dicintai dan dijadikan miliknya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.